pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di ibadah online pada hari Minggu ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan, kita merenungkan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ke belakang ini, dan saat teduh sejenak untuk mengawali ibadah pada hari ini. Saat teduh dimulai. Marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan memuji memuliakan Tuhan melalui lagu Allah yang Setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, untuk menjadikanku sepadan berhantu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah mulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kekuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku. Kita nyanyikan lagu dari awal. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, untuk menjadikanku sepadan berhantu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah mulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kekuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku. Hanya di dalam hatimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kekuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku. Kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, kemuliaan, hormat kami kembalikan kepadamu Bapa, Sang Pemilik kehidupan, Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Di pagi hari ini, di dalam minggu ibadah
Raya di KSI Given, kami datang kembali bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. 1 minggu boleh kami diperkenankan untuk melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali mendapatkan kekuatan, kesehatan yang baru untuk kami datang menghadap hadirat-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk beribadah kepada Engkau lewat ibadah yang kami lakukan secara online pada hari ini. Jemaat Tuhan yang mempersiapkan diri untuk bergabung, Tuhan memberkati mereka. Bahkan jemaat Tuhan yang mungkin tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami beribadah, dimanapun mereka berada pada saat ini, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan juga menyertai mereka. Terpuji kekal bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur dan layakkanlah kami untuk datang kepadamu, dan kami mau tabiskan ibadah kami. Kami mau buka bahwa pertolongan daripada Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi yang akan turun memelihara jemaat sekalian dan akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Tabita. Kebaikan Tuhan nyata bagi setiap orang di dalam hidup kita. Maka dari itu, saat ini saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang hendak bersaksi pada hari ini. Sambil mempersiapkan kesaksian kita, marilah kita bersama-sama mengangkat lagu pujian sebab Tuhan baik. Semua makhluk hidup ini surga dengan siapa di dengan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan yang kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Satu hati, satu hati, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Saya persilakan bagi Bapak Ibu yang hendak bersaksi bisa melambaikan tangannya. Apakah ada yang hendak bersaksi? Apakah ada yang hendak bersaksi?
Ada MC-nya besar. Baiklah, jika pada hari ini tidak ada yang menyampaikan kesaksiannya, tapi saya yang percaya bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada buat kita. Marilah kita saat ini mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan untuk mempersiapkan hati kita, marilah kita menyanyikan lagu pujian Hati Sebagai Hamba. Kita satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami kembali lagi berdoa kepadamu pada ibadah kami pada hari ini. Kami datang kembali membawa seluruh kehidupan kami Tuhan, sebab kami tahu bahwa hidup kami adalah kehidupan yang sementara. Sementara Tuhan memberikan kami satu kehidupan yang kekal, yang tak pernah terbatas. Dan kami bersyukur bahwa Allah kami tetap setia, sekalipun seringkali kami tidak setia di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir di dalam Zoom pada hari ini, urapi kami, berikan kami kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu, dan bukan hanya kami mendengarkan saja, tapi kami boleh belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berbicaralah sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang sama dikasihi Tuhan. Semuanya kiranya sehat ya di dalam pertolongan Tuhan, dan jangan bosan-bosan lihat saya lagi. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersyukur bahwa banyak orang lain yang tidak punya waktu untuk beribadah, tapi kalau kita masih punya hati, kita masih punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun lewat online seperti ini, mari benar-benar kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran yang akan menuntun kita, membawa kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 1-8.
yang saya telah persiapkan dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kelebihan Orang Yahudi dan Kesetiaan Allah. Sekali lagi Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 saya bacakan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Firman Tuhan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada yang tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah layaknya mendapat hukuman. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi yang paling menarik dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau nyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Bapak Ibu, saya mau berikan tema yang kita renungkan bersama pada hari ini, yaitu kasih dan keadilan Allah. Sekali lagi, kasih dan keadilan Allah. Saya mau mengajak kita untuk melihat Bapak Ibu, kalau sering baca Roma pasal 1 sampai pasal terakhir, pasti Bapak Ibu akan mengerti apa yang dimaksud di dalam teks ini, mengapa di sini kita disuruh belajar tentang kelebihan orang Yahudi. Karena ternyata pasal sebelumnya, dari pasal 2 di situ berbicara tentang hukuman Allah atas semua orang. Kemudian ada juga hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Injil itu kekuatan Allah. Dan selanjutnya hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Sehingga dasar dari pasal 3 ini, Paulus, Bapak Ibu Saudara, mau menunjukkan bagaimana sebenarnya realita kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga dalam pasal 3 ini Paulus membuat kita belajar dari orang-orang Yahudi. Sehingga dikatakan di sini kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Itulah mengapa saya memberikan tema keadilan Allah bagi umatnya. Kasih dan keadilan bagi umatnya. Bapak Ibu, di sini Paulus mau menunjukkan kepada kita bahwa ada begitu banyak kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di dalam keistimewaannya sebagai umat pilihan pada waktu itu. Itulah yang mau dijelaskan di dalam pasal 3 ini, Bapak Ibu, bahwa sekalipun orang-orang Yahudi mengklaim dirinya adalah orang-orang yang istimewa, tetapi mereka tidak setia kepada Allah yang sebenarnya. Sehingga di dalam kedaulatan Allah, di sini mau menunjukkan kepada mereka bagaimana sih kesetiaan itu, bagaimana sih kasih yang sebenarnya itu, dan bagaimana sebenarnya cinta Tuhan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada 3 persoalan di dalam bagian ini atau teks ini, Bapak Ibu. Yang pertama yang akan kita bahas bersama yaitu kelebihan orang Yahudi. Sekali lagi, ada apa dengan kelebihan orang Yahudi, Bapak Ibu? Dalam ayat 1 sampai 2, sangat jelas di situ dikatakan apa yang menjadi kelebihan orang Yahudi. Yang pertama, orang Yahudi kelebihannya karena mereka mendapatkan sunat. Mereka wajib disunat. Yang tidak kalah penting kelebihan orang Yahudi yang kita pelajari bersama, Bapak Ibu, ialah kepada orang Yahudi firman Tuhan dinyatakan. Di mana pada waktu itu bangsa-bangsa lain tidak mendapatkan keistimewaan ini, tetapi orang-orang Yahudi diberikan keistimewaan oleh Tuhan Allah, bahwa bagaimana mereka mengerti firman Allah.
bagaimana mereka mengerti tentang hukum-hukum Allah. Sehingga dikatakan di sini banyak sekali keistimewaan orang Yahudi daripada bangsa-bangsa lain, daripada orang-orang yang tidak percaya. Salah satunya yang disebutkan di dalam bagian ini yang pertama-tama, kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Wow, Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali. Kenapa sih hanya orang Yahudi yang dikasih firman Allah? Kenapa tidak semua bangsa-bangsa pada waktu itu? Kan kita semua manusia sama di hadapan Tuhan. Kita semua adalah umat ciptaan Allah. Kenapa hanya orang Yahudi yang khusus? Kenapa hanya orang Yahudi yang istimewa? Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan. Itulah kenapa kita perlu belajar kepada orang Yahudi. Kalau berbicara tentang sunat, Bapak Ibu, apa sih itu sunat? Saya pikir Bapak Ibu Saudara sudah mengerti, bahkan mungkin minggu lalu juga Pak Eskia singgung tentang sunat, Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau belajar lagi, bahwa sunat itu adalah tanda rohani, mempunyai arti kebangsaan tersendiri atau mempunyai ciri khas bagi bangsa Israel. Itu sunat. Dan juga sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan juga keturunannya. Sampai kepada kita pada saat ini Bapak Ibu. Jadi penting sunat itu. Yang kedua Bapak Ibu di sini mau dijelaskan di dalam kepercayaan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi ialah orang Yahudi seringkali menyombongkan diri karena menganggap dirinya bahwa mereka adalah umat Allah. Orang Yahudi seringkali menghina orang di luar daripada mereka, menghina orang yang tidak bersunat, bahwa mereka adalah kafir. Bapak Ibu Saudara, layakkah orang Yahudi dicontoh dan diteladani sebagai orang-orang umat pilihan Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita juga seringkali tidak taat kepada hukum Tuhan. Orang Yahudi menganggap mengklaim dirinya bahwa mereka adalah orang umat pilihan, orang yang dikasihi, orang yang dikasih firman Tuhan, tetapi mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka tidak taat kepada hukum Taurat. Dengan pengertian yang lain Bapak Ibu, bahwa kasih yang benar dan mereka tidak mengerti cara mempraktekkan hukum Taurat itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu di sini mau menjelaskan kepada kita bahwa mereka hanya pintar berbicara tetapi tidak bisa melakukan. Itulah kenapa pentingnya dikatakan di dalam Yakobus, hendaklah engkau menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Bapak Ibu, kata kelebihan di dalam bahasa Yunani artinya periso, yang memberikan satu arti keistimewaan. Itulah orang-orang Yahudi. Di sini dikatakan kelebihan. Keistimewaan Yahudi itu apa sih? Keistimewaan orang Kristen itu apa Bapak Ibu? Keistimewaannya Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya apa sih Bapak Ibu? Tentu ini sudah melekat di dalam diri kita bahwa keistimewaan kita adalah orang yang dipilih dan yang akan diselamatkan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, pastikah Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kembali kepada Tuhan kita menjadi milik kerajaan surga? Itu yang penting Bapak Ibu. Orang Yahudi menganggap keistimewaan pada waktu itu ialah hukum Taurat. Sehingga mereka seenaknya saja menghakimi orang, seenaknya saja mau berdosa atau tidak, melakukan atau tidak. Karena mereka anggap bahwa kebenaran itu ya cukup di hukum Taurat, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan hukum Taurat ya itu yang dilakukan. Sebab kepada mereka dipercayakan firman. Sehingga mereka seenaknya saja. Mereka istimewa tetapi tidak menyadari, tidak mau rendah hati dengan keistimewaan itu. Bapak Ibu Saudara, sunat yang ditetapkan sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya, itu adalah satu bentuk janji Tuhan, penyertaan Tuhan bagi orang-orang percaya. Banyak sekali dalam bagian ini Bapak Ibu bahwa kepada mereka dianggap Tuhan adalah orang-orang yang istimewa, tetapi bagi mereka juga seringkali menyakiti hati Tuhan. Ketika Allah memilih Israel, Bapak Ibu, Ia tidak memilih bangsa Israel karena bangsa Israel baik kepadanya. Ketika Allah memilih Abraham, bukan karena Abraham orang yang hidup suci dan kudus, Bapak Ibu. Tetapi Allah memilih Abraham karena Allah tahu bahwa Abraham hidup di tengah-tengah orang yang berada di dalam penyembahan. Allah tahu Abraham hidup di tengah-tengah orang yang tidak hidup di hadapan Allah. Sehingga Allah memanggil dia, memilih dia
bahkan menetapkan dia menjadi bapa segala bangsa, termasuk bapa leluhur kita sampai pada saat ini, Bapak Ibu. Itulah keistimewaannya Allah ketika menetapkan dan memilih, bukan berdasarkan karena Bapak Ibu sudah percaya, bukan berdasarkan karena Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen, bukan Bapak Ibu, tapi karena kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah. Itulah yang memilih dan menetapkan saya dan Bapak Ibu untuk menjadi orang percaya kepada Dia. Jadi bersyukur Bapak Ibu, jangan bermain-main dengan satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya dan sebagai pengikut Dia. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari perjanjian lama kita membaca realita kesetiaan Allah kepada umatnya dan juga kepada bangsa-bangsa Bapak Ibu maupun kepada pribadi. Kenapa? Ada begitu banyak orang yang dikasih kepercayaan di dalam perjanjian lama. Begitu banyak tokoh-tokoh seperti Daud, seperti Salomo, bahkan yang lain sebagainya, raja-raja bangsa Israel. Apakah ketika Tuhan percayakan keistimewaan bagi mereka, kekhususan bagi mereka, mereka setia kepada Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Kenyataannya, sekalipun mereka menjadi tokoh yang terutama, mereka juga berdosa di hadapan Tuhan. Mereka juga pernah menyakiti Tuhan. Ya itulah Bapak Ibu realitanya kita. Sehingga kita diajak nih Rasul Paulus, mari belajar kepada keistimewaan Yahudi. Apa sih keistimewaannya? Tidak ada keistimewaan yang lebih penting, yang lebih mulia dimiliki oleh seluruh dunia selain orang-orang yang dipercayakan kebenaran firman Tuhan. Selain orang-orang yang dipercayakan untuk mengerti apa itu firman Tuhan. Banyak orang yang ingin mengerti siapa Tuhan Bapak Ibu, tapi mereka tidak bisa. Kenapa? Karena hati mereka, mata hati mereka ditutupi oleh keinginan-keinginan dosa. Bahkan mereka juga tidak dipercayakan untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalau kita orang Kristen memiliki waktu yang banyak, memiliki kesempatan yang banyak untuk lebih mau mencari tahu tentang kebenaran, kita kita sesuka-suka hati dan kita juga berogah-ogah. Apa jadinya kita daripada orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kesetiaan Allah selalu berkaitan dengan perjanjiannya atau berkaitan dengan covenant-nya kepada umat pilihannya. Covenant Allah, perjanjian Allah kepada bangsa Israel sampai kepada kita saat ini menentukan kesetiaan Allah Bapak Ibu. Bahkan Allah tidak pernah berubah sedetik pun, sekalipun Bapak Ibu Saudara dan saya tidak lagi setia kepada Dia. Lalu pertanyaannya, kalau Allah setia, apakah respon manusia? Kalau Allah setia kepada Bapak Ibu Saudara dan saya selama ini, dalam kesetiaannya memberikan nafas hidup, dalam kesetiaannya mencukupkan segala kebutuhan hidup kita, dalam kesetiaannya memberkati kita, maka apa responnya Bapak Ibu Saudara dan saya? Di mana keberdosaannya kita harusnya membuat Allah tidak mengasihi kita, tapi mengapa Allah terus setia? Manusia bukan saja tidak setia, malahan mempermainkan Allah dengan berbagai macam alasan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Terkadang cara pandang kita memahami kebenaran firman Tuhan itu lewat persepsinya Bapak Ibu, lewat pandangannya Bapak Ibu. Selalu kita mau diri saya dulu nih Tuhan. Tuhannya nomor 2. Saya dulunya Tuhan. Ketika kita mau, selalu kita berbicara, Tuhan berkati saya. Tetapi kita juga tidak menyadari, apakah layak hidup saya ini diberkati oleh Tuhan atau tidak. Ketika Bapak Ibu selalu meminta, Tuhan menyertai hidup saya sudah pernah bilang Bapak Ibu, pastikan hidup Bapak Ibu Saudara layak disertai Tuhan. Jangan suka mempermainkan kasih karunia Tuhan. Begitulah bangsa Yahudi Bapak Ibu. Begitulah orang-orang Yahudi, bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga dikatakan di sini, bahwa jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi? Apakah keistimewaannya? Kenapa kita harus belajar kepada mereka? Belajar dalam hal apa yang mau Rasul Paulus anjurkan kepada kita saat ini? Ya Paulus mau bahwa lihatlah ini, mereka istimewa di hadapanku, khusus di hadapanku, tapi mereka tidak setia kepadaku. Bapak Ibu Saudara, di ayat 3 Paulus langsung menyebut di antara umatnya bahwa ada yang tidak setia. Realita ini sangat menyakitkan Bapak Ibu. Seorang yang sudah dipercayakan sesuatu yang paling berharga di antara yang berharga Bapak Ibu. Sebagai wujud kesetiaan daripada Allah kepada mereka.
Malahan orang ini menyalahgunakan kesetiaan untuk kepentingan diri sendiri. Malahan mereka menyalahgunakan hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Di dalam perjanjian lama kita menjumpai realita yang menyakitkan ini, Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka ditunjukkan Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang begitu mulia, mereka marah kepada pemimpinnya, mereka memberontak kepada Musa, mereka tidak suka cara kepemimpinannya Musa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang mau kita lihat dari bangsa Israel? Keistimewaannya mereka. Apa Bapak Ibu? Saya pikir kita hanya belajar diingatkan oleh Rasul Paulus. Lihatlah mereka yang kupilih, yang kutetapkan, yang kupercayai, yang kuagungkan, yang kumuliakan, yang kusertai. Tetapi justru mereka tidak setia kepada aku. Justru mereka berbalik dan berdusta kepada aku. Sehingga ketika Musa pergi di Gunung Sinai, Allah masih berkenan memberikan ke-10 hukum kepada mereka. Padahal pada waktu Musa di atas gunung, Bapak Ibu, dia bergumul dengan Tuhan. Bangsa yang dipimpinnya menyembah berhala. Bangsa yang dipimpinnya melakukan ritual dengan mengikuti pimpinan Harun pada waktu itu, Bapak Ibu. Bukankah itu menyakitkan, Bapak Ibu? Pemimpinnya bergumul supaya jemaatnya ini, supaya yang dipimpinnya ini baik, tapi jemaatnya malah sebaliknya, Bapak Ibu. Malah orang-orang yang katakan bahwa dia ini adalah bagian daripada pilihan Tuhan, malah menyembah yang lain. Musa jelas sedih dan kecewa pada waktu itu. Jangankan Musa, Tuhan pun kecewa kepada mereka. Padahal mereka adalah orang yang istimewa. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Orang yang tidak setia kepada Allah sebenarnya hendak membuktikan, Bapak Ibu, bahwa mereka tidak percaya akan keberadaan Allah dan kekekalan Allah. Itu yang sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini menjadi orang percaya, tetapi hidup kita tidak ada yang berubah, sebenarnya kita mau berkata bahwa saya tidak percaya Tuhan. Tapi karena saya sudah berstatus sebagai orang percaya, saya sudah berstatus sebagai Kristen, maka apa boleh buat, saya harus percaya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Mereka tidak mengenal Allah sebenarnya. Seorang yang mengenal Allah secara pribadi, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, seorang yang mengenal Allah secara pribadi dan secara dalam, pastilah mereka setia. Pengenalan yang baik setelah perjumpaan pribadi dengan Allah, setelah percaya kepada Allah, ialah kesetiaan. Itulah Bapak Ibu Saudara kenapa dikatakan bahwa orang yang beriman sudah pasti setia. Tapi orang setia belum pasti beriman. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Seperti seorang, kalau bisa digambarkan begini Bapak Ibu. Ketika kita mungkin berpacaran atau punya pasangan, kita setia kepada pasangan kita. Kita percaya kepada pasangan kita. Tetapi bagaimana mungkin kesetiaan itu akan terus terbangun, terjalin. Kalau salah satu di antara kita ada yang menyeleweng, atau salah satu di antara pasangan kita mengkhianati kita, apakah kepercayaan itu masih akan tetap ada? Kesetiaan itu akan masih tetap ada? Saya pikir Bapak Ibu tidak demikian. Begitulah kehidupan orang-orang Yahudi yang mau digambarkan oleh Rasul Paulus kepada kita pada saat ini. Bahwa di dalam pengertian mereka tentang hukum Taurat, mereka terlalu mempercayai sunat itu sudah menyelamatkan mereka. Sehingga di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi bersunat atau tidak bersunat tidak menentukan Bapak Ibu Saudara dan saya diselamatkan. Tetapi yang Rasul Paulus mau katakan di sini Bapak Ibu, dalam pasal 2 ayat yang ke-27. Jika ayat 28, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang Yahudi lahiriah, yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, tapi dari Allah. Itu sebenarnya mau dinyatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Karena orang-orang Yahudi karena diberikan kepercayaan, diberikan firman Tuhan, mereka seenaknya di hadapan Tuhan dan selalu menentang pengajaran-pengajaran Rasul Paulus bahwa apapun yang kau katakan, jikalau kami orang Yahudi sudah disunat, maka pasti kami diselamatkan.
Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Yang kedua ialah kesetiaan Allah pada kovenannya atau perjanjiannya. Ayat 2 Bapak Ibu sampai 4 di situ dikatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Itu kata Paulus. Sekali-kali tidak. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau nyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Bapak Ibu, setelah kita melihat ayat 2 ini, di sini Rasul Paulus mau menunjukkan kesalahan dan kelemahan mereka, Bapak Ibu. Paulus mau menegaskan bahwa ketidaksetiaan manusia tidak membatalkan kesetiaan Allah. Bapak Ibu Saudara dan saya boleh tidak setia saat ini. Bapak Ibu Saudara dan saya bisa meninggalkan Allah saat ini. Tapi apakah Allah akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya? Itu tidak akan mungkin terjadi. Karena benar ketika Allah memberikan perjanjiannya kepada Abraham, itu sampai kepada kita keturunannya, dan Allah akan menepatinya sampai ia datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, ketidaksetiaan di sini menggunakan kata apisteuen atau apistia yang berarti tidak setia. Dalam berbicara tentang kesetiaan ini, di dalam versi lain, dalam kitab James versi yang diterjemahkan faith atau iman, dalam bahasa Yunaninya pistis, yang artinya iman, kepercayaan, keyakinan, dan kesetiaan. Jadi itu tadi yang saya bilang Bapak Ibu. Orang setia itu banyak, tetapi beriman belum tentu. Sehingga dalam hal ini mau dikatakan bahwa jika engkau setia sudah pasti engkau percaya. Jika engkau setia sudah pasti engkau beriman kepadaku. Bagaimana mungkin Bapak Ibu? Saat ini orang-orang di luar sana banyak berkata bahwa saya cukup setia saja, Tuhan pasti memberkati. Tetapi pertanyaannya, apakah imanmu itu dibarengi oleh kesetiaan kepada Allah? Bapak Ibu Saudara, jangan salah memahami konsep kesetiaan Allah di dalam hidup kita. Jangan salah memahami konsep pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaan ini sangat penting Bapak Ibu. Bahwa apakah ketika saya tidak setia, Allah setia? Bapak Ibu, teologi Arminian Bapak Ibu, yang juga merupakan teladan bagi semua agama di dunia, mengira bahkan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita tidak mau membuka hati kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak akan masuk ke dalam hati kita. Ketika kita tidak setia, maka Tuhan tidak akan setia kepada kita. Jadi di sini seolah-olah dia mau mengajarkan kepada orang percaya bahwa kesetiaan Allah tergantung kerja kerasmu. Kesetiaan Allah kepadamu tergantung kesetiaanmu kepada Tuhan. Itu teologi Arminian yang menjadi contoh dan teladan di seluruh dunia Bapak Ibu, yang mengajarkan hal demikian. Bahkan tidak banyak orang-orang yang menganggap dirinya berteologi tetapi mengajarkan ajaran ini, mengajarkan bahwa kalau kamu tidak setia tidak mungkin Allah setia. Bapak Ibu Saudara, hal ini menunjukkan suatu kesesatan kalau kita beranggapan bahwa ketika saya berdosa Allah tidak mengasihi saya lagi, ketika saya tidak setia Allah tidak setia. Dengan kata lain bahwa Allah seringkali dijadikan sebagai pembantu kita yang dapat disuruh-suruh Bapak Ibu. Kalau kita punya prinsip seperti ini. Prinsip Arminian seperti itu Bapak Ibu. Kalau engkau tidak setia, jangan berharap Allah akan setia menyertai engkau. Tetapi kali ini Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa kalau kau tidak setia, Allahmu, Tuhan Yesus akan tetap setia. Dia tidak akan pernah bergantung kepadamu. Kamu mau pergi pun, dia akan tetap ada. Sekecil-kecilnya dosamu Bapak Ibu, itu akan menjadi penghakiman di akhir ketika Tuhan datang kembali. Sekecil apapun dosa itu, tetapi sebesar-besarnya dosa kita Bapak Ibu, Allah tetap membuka diri untuk kita kembali kepada Dia. Jadi jangan kita salah memahami kesetiaan Allah dengan diukur bahwa ketika saya tidak setia, Allah tidak setia kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Itulah kenapa Rasul Paulus mau menjelaskan kepada orang-orang Yahudi saat itu. Karena mereka beranggapan bahwa cukup menjadi orang yang taat kepada hukum, cukup menjadi orang yang bersunat, sudah pasti Tuhan memberkati saya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan.
Pengertian di sini Bapak Ibu, pengertian di sini Allah adalah benar. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata aletes yang berarti kebenaran sejati atau kebenaran yang benar-benar ada. Itu menunjukkan kepada Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan di situ bahwa akulah jalan dan kebenaran. Jadi kebenaran itu menunjuk kepada Allah di sini Bapak Ibu. Dan dikatakan di sini sekali-kali tidak, Allah adalah benar. Semua manusia pembohong. Jadi di sini ada perbedaan Bapak Ibu. Allah itu benar, saya dan Bapak Ibu pembohong. Semua manusia itu pembohong. Sehingga di sini dikatakan bahwa engkau mau mencari tahu kebenaran itu. Ya kebenaran itu adalah satu-satunya jalan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya untuk sampai kepada Dia. Yang sebaliknya manusia sebagai pembohong di sini dikatakan bahwa dalam bahasa Yunani dikatakan seutes berasal dari kata pseudomai yang berarti berusaha menipu dengan kesalahan atau bertindak sesuatu yang tidak benar. Bertindak sesuai dengan sesuatu yang tidak benar. Itu kehidupan kita sebagai manusia. Terkadang kita bertindak di dalam kesalahan, terkadang kita mengambil keputusan di dalam kesalahan, terkadang kita menutupi kesalahan kita dengan kebenaran. Terkadang kita menutupi kebenaran dengan berbagai macam kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita punya perbedaan. Kalau Allah itu benar, maka manusia pembohong. Sehingga kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun kita. Ketika kita tidak lagi setia, mari Tuhan, Engkau ajar saya kembali untuk setia kepadamu. Ketika kita tidak setia, mari kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita berdosa, mari kita kembali sadar dan kembali kepada Tuhan. Karena Dia adalah benar dan kita ini adalah pembohong. Itu pasti. Itu yang mau ditunjukkan oleh Paulus kepada orang Yahudi saat itu. Bahwa kalian adalah pembohong, Tuhan itu benar. Jadi jangan beranggapan sunat itu satu-satunya sebagai lambang kalian untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan. Allah yang benar tak mungkin melanggar kovenannya dan perjanjiannya. Allah yang benar tidak akan mungkin melanggar kesetiaannya. Allah yang benar tidak akan mungkin menepati janjinya kepada kita. Bahwa kesetiaan Allah akan selalu mengajarkan kita untuk semakin setia kepadanya. Di tengah-tengah maraknya ketidaksetiaan di dunia saat ini Bapak Ibu. Kenyataan ini didukung oleh Rasul Paulus dengan berkata bahwa terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan aku melakukan apa yang kuanggap jahat. Kau anggap jahat supaya engkau ternyata adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bapak Ibu, banyak manusia saat ini yang sudah tidak lagi membedakan antara kesetiaan Allah dan juga kasihnya Allah. Banyak orang saat ini sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Tetapi bersyukur kalau kita masih ada di dalam bagian itu. Bersyukur Bapak Ibu kalau kita masih ada dalam bagian kesetiaan itu. Allah begitu baik, selalu baik setiap waktu. Tapi jangan sampai karena kita mengetahui Allah baik, akhirnya kita bermain-main kepada Dia. Kita menjadikan Dia sebagai pembantu kita. Saat kita berkesusahan, kita mau datang, Tuhan tolong saya. Tapi saat kita di dalam keadaan baik, kita melupakan kebaikan Dia. Seolah-olah Allah itu kita hanya jadikan sebagai sumber berkat. Tetapi kita tidak menjadikan Tuhan sebagai seluruhnya menjadi aspek hidup kita. Kita tidak menjadikan Tuhan sebagai segalanya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan. Yang ketiga, yaitu kebenaran Allah di dalam keadilannya. Ketika Allah benar, ketika Allah kasih, Allah juga akan menghakimi. Bapak Ibu Saudara dan saya boleh saat ini berdosa, boleh saat ini melakukan dosa, boleh saat ini terus-menerus di dalam kebiasaan lama, tapi pada akhirnya kita akan kembali mengingat bahwa kita akan dihakimi. Orang-orang Yahudi di sini berkata bahwa kenapa kalau saya berbuat dosa masih dihukum, padahal saya sudah bersunat? Kenapa kalau saya berbuat dosa masih harus mendapat penghakiman dari Tuhan? Padahal saya kan orang yang dipilih, saya orang istimewa, orang yang dikhususkan. Di sini Paulus mau menunjukkan kepada mereka bahwa sebenarnya dalam ayat yang ketiga dikatakan, kalian menganggap bahwa dengan kalian berbuat baik, itu sudah cukup. Tidak Bapak Ibu. Di sini Tuhan mau menjelaskan atau mau mengingatkan orang-orang Yahudi yang congkak pada waktu itu bahwa sebagai umat pilihan Allah, jangan kalian menganggap status hukum Taurat yang kalian pegang itu yang menyelamatkan kalian. Karena dosa sekecil apapun akan saya hakimi kelak ketika saya datang kembali.
Jadi Bapak Ibu Saudara, sungguh aneh manusia itu di hadapan Allah. Manusia sudah berdosa tetapi tetap mengaku dirinya tidak berdosa. Manusia sudah melakukan pelanggaran tapi masih merasa saya tidak bersalah kok. Saya benar kok. Saya sudah berdoa setiap hari. Saya sudah ke gereja setiap hari. Saya sudah menampilkan kerohanian saya setiap hari. Seolah-olah tidak ada rasa bersalah Bapak Ibu. Jadi aneh kedengarannya. Ketika sudah tahu bahwa dirinya berdosa, di sini masih berkata kepada Tuhan bahwa saya sudah melakukan hukum Taurat kok, kenapa saya masih mau diadili? Kenapa saya masih dihukum? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, manusia adalah pembohong, Allah adalah benar. Karena itu saat ini Bapak Ibu, kita boleh setia. Tetapi 1-2 jam ke depan, kita kembali lagi kepada kebiasaan lama kita, suka berbohong, suka marah-marah, dan segala macam mengkhianati Allah, bahkan mengkhianati kepercayaan daripada orang-orang yang mengasihi kita. Itu bisa saja Bapak Ibu. Karena itu perlu Allah selalu mengingatkan kita. Perlu firman Tuhan selalu menuntun kita untuk selalu bergantung kepada Dia. Bahwa ternyata ketika saya tidak setia, Allah setia setiap saat menemani, menopang, dan mengasihi saya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, jangan menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan kasih. Kita sebagai hamba Tuhan, pergunakanlah kepercayaan itu sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Karena bukan kepada pendeta, kepada gembala, kepada manusia kita bertanggung jawab, tetapi kepada Tuhan Allah. Ketika Allah masih setia kepada kita, mari kita setia mempergunakan hari-hari ke depan untuk sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita terfokus bahwa saya sudah dipilih akan diselamatkan, tapi kita lupa Allah menuntut kesetiaan dari setiap perbuatan-perbuatan hidup kita. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa kita seringkali berlaku tidak setia kepadanya? Karena itu, mari selama kita masih diberikan kepercayaan Tuhan untuk melihat kesetiaannya, mari juga kita setia kepada Dia. Selama orang-orang di sekeliling kita percaya kepada kita, selama anak, istri, suami masih percaya kepada kita, mari Bapak Ibu, kita setia. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang tidak akan pernah ingkar janji dengan covenant-Nya bagi umat pilihannya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali kepada panggilan kita masing-masing. Bahwa tidak cukup saya sebagai orang percaya Tuhan, tapi saya juga mau menjadi orang setia Tuhan. Saya juga mau menjadi orang yang menjadi berkat di dalam kesetiaan saya, dalam keluarga dan pelayanan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami Bapa. Kami tahu bahwa dalam kesetiaan Tuhan, seringkali kami tidak menyadari Tuhan, bahwa kami tidak setia di hadapan-Mu. Kami menganggap dengan kami beribadah, dengan kami menyembah, dengan kami memuji, kami sudah setia Bapa. Tapi ternyata lebih lagi dalam yang Engkau tuntut dalam hidup kami. Lebih lagi yang Engkau minta kepada kami. Kesetiaan kami tidak hanya cukup kami sudah menjadi orang yang dipilih Tuhan, tapi kesetiaan kami akan membuktikan realita perbuatan kami setiap hari di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa masih sangat jauh daripada kesempurnaan. Karena itu Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk setia di dalam melayani Engkau, untuk setia di dalam mengasihi Engkau. Karena ternyata Bapa, hidup kami dipenuhi dengan kebohongan. Sementara Engkau Tuhan adalah Allah yang benar, Allah yang kudus dan suci. Maka kami pun harus setia di dalam melayani Engkau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Firman Tuhan telah kita dengarkan. Marilah kita selalu lebih menghargai kesetiaan Tuhan dan berlaku setia dan jujur dalam kehidupan kita. Sebagai respon dari kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan pada hari ini, marilah kita bersama-sama semua orang percaya dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli mulai. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, kemudian anak Maria, pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, untuk keluar dari antara orang mati,
Surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Di sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa. Amin. Saat ini sudah tiba bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening Diakan Erik. Sebagai lagu persembahan, marilah kita menyanyikan lagu pujian Tuhan Yesus Baik. Kulihat kasih-Mu, tak pernah menangis di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya mohon untuk memimpin doa persembahan, saya mohon dengan kasih Ibu Pendeta Lilis untuk memimpin. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesetiaan Tuhan, berkat anugerah penyertaan-Mu yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk dari awal sampai dengan pertengahan kami boleh mendengarkan firman-Mu, Engkau memberkati setiap kami semua Tuhan. Kami juga Tuhan rindu untuk memberikan yang terbaik bagi gereja Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami berikan boleh menopang pelayanan, pekerjaan pelayanan Tuhan, terlebih khusus di GKS Igipen. Biarlah pekerjaan ini Tuhan, semata-mata kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah apa yang akan kami berikan Tuhan, sehingga segala sesuatunya keluar dengan penuh ucapan syukur dari hidup kami. Kami berdoa untuk persembahan ini. Ya, saya kembalikan kepada WL. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman dan memberikan persembahan. Saat ini kita sudah tiba di penghujung ibadah. Marilah kita menjalani sepanjang minggu ke depan dengan sukacita, dengan keyakinan di bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita, memberikan kita damai sejahtera, dan seperti yang sudah diberitakan melalui firman Tuhan pada hari ini, marilah kita juga setia kepada Tuhan dan lebih menghargai kesetiaan Tuhan. Kita mengakhiri ibadah ini dengan lagu pujian El Shaddai.
Tak usah beriman, Yesus diharapkan. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah mencoba yang mengangkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya Besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami belajar sekali lagi Tuhan, bahwa Engkau yang adalah benar dan setia, boleh menyertai dan memberikan kepada setiap kami semua sampai saat ini kesempatan untuk kami terus memperbaharui hidup, bahkan belajar bahwa kami sesungguhnya masih belum berkenan di hadapan-Mu. Tetapi Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh melihat bahwa Engkau Tuhan mengasihi kami dengan tulus dan memberikan kepada kami satu kehidupan di dalam anugerah yang begitu istimewa Tuhan untuk kami dapati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang membuat kami kembali mengerti dan dibukakan bahwa kami harus merubah setiap pola pikir, bahkan cara kami yang sejatinya belum berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak sendiri Tuhan, kami sendiri tidak dapat menyelubungi dengan kemunafikan yang Tuhan sendiri lihat di dalam hati kami. Manusia melihat apa yang terlihat, tetapi Tuhan jauh melihat lebih dalam lagi, sampai kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai lebih heran lagi. Biarlah hikmat daripada Tuhan, otoritas Allah, turun mengurapi dan menyertai hamba-Mu Pendeta Lydia. Terima kasih Tuhan, begitu juga dengan setiap kami jemaat-Mu yang boleh memberikan telinganya, pendengarannya, hatinya, untuk diisi oleh makanan rohani. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati dan yang hidup. Karena kami tahu sejatinya hidup kami adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan pada saat pagi hari ini membawa setiap syafaat kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan, lagi-lagi Tuhan, bibir mulut kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Pikiran kami Tuhan, lari kemana-mana Tuhan. Bahkan cara hidup kami tidak berkenan Tuhan sebagaimana yang Kau kehendaki. Layakkan kami Tuhan agar kami layak membawa setiap ucapan syukur pengharapan kami kepadamu. Kami secara khusus Tuhan berdoa untuk jemaat YKSI Given Jakarta Tuhan. Biarlah di dalam kesetiaan kami sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin seluruh jemaat, bahkan partisipan yang ada Tuhan, untuk boleh lebih lagi hidup di dalam takut akan Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh di dalam kesetiaan yang benar akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang boleh Engkau percayakan ada
Biarlah mereka boleh senantiasa melihat hanya kepada pribadi Yesus yang tidak akan pernah mengecewakan, yang tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu saat ini Tuhan, perekonomian mereka Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sampai saat ini Engkau pelihara Tuhan, itu semua hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Berkati jemaat kami, untuk anak-anak mereka Tuhan di dalam bangku pendidikan, di dalam pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati dalam setiap bentuk pekerjaan mereka, boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menopang jemaat kami yang lemah tubuhnya saat ini Tuhan. Mereka yang sedang percaya Tuhan menjamah setiap mereka dan memberikan kesembuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati setiap perencanaan GKS Igiven, jangka pendek ke depan maupun yang jangka panjang. Berkati kami semua, agar di dalam perencanaan kami, terlebih dahulu kami para pelayan Tuhan, satu hati di dalam roh Kristus. Begitu juga dengan jemaat Tuhan, biar jemaat-Mu Tuhan boleh setia menopang Engkau, boleh setia senantiasa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan GKS Igiven bersama dengan Sinode Setia Tuhan. Berkati perencanaan pergumulan pada bulan November, kami rindu untuk melakukan kegiatan sidang Sinode Tuhan yang akan dihadiri oleh seluruh hamba Tuhan dari wilayah Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati, mencukupkan setiap kebutuhan yang ada. Biarlah kiranya tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan menopang. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpin bangsa kami, di dalamnya pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin negara kami Tuhan, dari kota sampai dengan desa. Biarlah setiap kami semua boleh menopang bangsa ini untuk lebih lagi menjadi berkat bagi sesama, bahkan bagi terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk melihat hadirat Tuhan lebih lagi nyata bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga rindu berdoa Tuhan, kami teringat untuk sanak saudara kami yang ada di panti jompo, yang ada di panti asuhan. Mereka yang saat ini tidak mempunyai tempat tinggal Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, Engkau yang menjadi penghiburan sejati, Engkau yang menjadi tempat perlindungan bagi setiap kami semua. Biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan menaungi seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk persekutuan yang indah pada siang hari ini, di mana Tuhan boleh menyertai dari awal perjalanan kepada berakhirnya, dan kami rindu Tuhan untuk bersama-sama meneguhkan doa ini di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga melakukan kesalahan. Jangan buat kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadat telah selesai dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu bahwa kekasih-kasih Allah, ibadah kita telah selesai. Terimalah yang daripada Tuhan damai sejahtera dan anugerahnya yang akan memimpin dan menyertai umatnya sekalian di dalam segala aktivitas kita. Biarlah senantiasa Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menyertai dan memberkati mulai hari ini sampai Ia datang kembali menjemput kita saleh-salehnya di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Amin.